Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba berbagi salah satu pokok bahasan dalam mata kuliah akuntansi syariah. Pada kesempatan kali ini, pokok bahasan yang akan kita pelajari yaitu berkaitan dengan penyajian laporan keuangan lembaga keuangan syariah. Setelah minggu sebelumnya, kita mempelajari lembaga-lembaga pendukung dari keuangan syariah serta perannya dalam membuat berbagai instrumen atau perangkat baik itu kebijakan berkaitan dengan bagaimana pengelolaan atau corporate governance dari lembaga keuangan syariah, kemudian bagaimana metode akuntansi, standar akuntansi untuk lembaga-lembaga keuangan syariah, kemudian metode pengawasan dan pelaporan dari lembaga keuangan syariah. Pada kesempatan kali ini, kita akan melihat bagaimana penerapan dari aturan-aturan tersebut dalam sebuah materi tentang laporan keuangan lembaga keuangan syariah. Baik, kita akan mulai materinya dengan melihat terlebih dahulu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini yaitu kita bisa mengetahui yang pertama apa yang dimaksud dengan laporan keuangan. Kemudian yang kedua, tujuan dari laporan keuangan. Yang ketiga, laporan perubahan ekuitas dari sebuah lembaga keuangan syariah. Kemudian ini yang menarik yang akan kita lihat dan beda dari lembaga keuangan konvensional tentang laporan, sumber, dan penggunaan dana zakat. Yang terakhir, kita akan melihat catatan atas laporan keuangan. Baik, kita masuk ke slide selanjutnya. Nah, kita akan melihat contoh dari suatu laporan keuangan. Nanti teman-teman tugasnya bisa mencari contoh laporan keuangan yang bentuknya itu annual report atau laporan tahunan dari suatu lembaga keuangan syariah. Silahkan dicari tiap-tiap orang dari anggota kelas ya, dari anggota kelas bisa mencari contoh laporan keuangan dari suatu lembaga keuangan syariah, baik itu perbankan maupun non-perbankan. Rekan-rekan semua, ini adalah contoh salah satu laporan keuangan atau annual report dari suatu lembaga keuangan syariah. Contohnya di sini kita bisa lihat annual report atau laporan tahunan dari Bank Mandiri Syariah. Di dalam annual report atau laporan keuangan kurang lebih berisi tentang bagaimana siklus akuntansi, pelaporan dari siklus akuntansi dari mulai pembuatan neraca sampai ke siklus akuntansi yang lain. Ini semua harus termuat di dalam annual report ini atau di dalam laporan keuangan. Biasanya lembaga keuangan itu tidak hanya membuat laporan keuangan yang sifatnya tahunan atau annual report ini. Biasanya mereka juga membuat laporan keuangan dalam bentuk laporan keuangan bulanan. Nah, ini contohnya. Ini kalau laporan keuangan bulanan hanya menjelaskan tentang siklus akuntansi saja. Bedanya dengan laporan keuangan tahunan atau annual report, di sini memberikan bagaimana laporan tentang kinerja manajemen, ya, laporan kinerja manajemen, kemudian tata kelola dari lembaga keuangan syariah, semuanya lengkap di sini disajikan. Dan biasanya kalau annual report itu wajib dibuat oleh suatu lembaga keuangan yang berbentuk badan hukumnya perseroan terbatas atau PT, dan itu harus dilaporkan minimal 6 bulan setelah tutup buku. Rekan-rekan semua ya, ini kalau buat yang annual report. Bukan hanya yang bentuknya laporan keuangan annual report atau tahunan, ada pula laporan keuangan bulanan, ada juga laporan keuangan per kuartal, dan laporan keuangan yang bentuknya itu per semester. Nanti teman-teman semua silahkan cari tahu dan
saya memberikan tugas untuk mencari laporan keuangan dari lembaga keuangan syariah yang pertama, yang bentuknya annual report, yang bulanan, kemudian yang kuartal, dan yang semester. Silahkan dicari tahu. Dan tugasnya itu nanti dikumpulkan di Google Classroom ya rekan-rekan semua. Setelah kita menyimak contoh dari laporan keuangan suatu lembaga keuangan syariah, kita akan lihat atau saya baru akan menjelaskan apa itu laporan keuangan. Laporan keuangan pada perusahaan merupakan hasil akhir ya rekan-rekan, hasil akhir dari kegiatan akuntansi atau siklus akuntansi yang mencerminkan kondisi keuangan dan hasil operasi perusahaan. Sedangkan kalau merujuk apa itu laporan keuangan syariah, kurang lebih sama, merupakan penyajian hasil akhir dari proses akuntansi dengan terstruktur sesuai dengan kriteria syariah. Itu catatannya yang berguna bagi pihak internal maupun eksternal suatu entitas syariah. Jadi, laporan keuangan itu punya peran bukan hanya untuk internal perusahaan, khususnya ya untuk perusahaan yang sudah go public, tapi juga berperan atau memiliki peran untuk pihak eksternal. Kita akan membedakan nanti di slide selanjutnya tentang siapa pihak internal perusahaan dan siapa pihak eksternal perusahaan. Tapi sebelumnya kita akan bahas tentang kenapa suatu perusahaan atau perseroan terbatas yang badan hukumnya itu harus membuat laporan keuangan. Nah, di Indonesia, setiap perseroan terbatas punya kewajiban, seperti yang sudah saya jelaskan sedikit di awal, bahwa perseroan terbatas itu wajib membuat laporan keuangan per tahun. Mereka wajib melakukan laporan keuangan per tahun. Nanti pihak manajemen atau direksi bertugas membuat laporan tahunan perseroan dan kemudian disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk ditelaah dan setelah itu baru disampaikan kepada rapat umum pemegang saham. Catatannya bahwa laporan keuangan tersebut wajib dilaporkan maksimal atau paling lambat 6 bulan setelah tahun buku perseroan berakhir. Nah, ini ada ketentuannya ya, atau undang-undangnya. Nanti teman-teman juga bisa lihat tentang Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, minggu kemarin kita telah membahas lembaga-lembaga yang berperan dalam mendukung keberadaan lembaga keuangan syariah. Nah, di Indonesia, untuk standarisasi penyajian laporan keuangan syariah juga memiliki PSAK, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan, yang khusus dibuat untuk menstandarisasi penyajian laporan keuangan syariah. Nah, ini juga sama rekan-rekan semua. Nanti silahkan cari tahu ya dan download. Ya, ini tersedia ya banyak di internet. Nanti tinggal dengan ketikan kata kunci aja PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah. Nanti teman-teman akan memperoleh nih bentuk PSAK tentang penyajian laporan keuangan syariah. Nah, ini rekan-rekan ya. Ini contohnya nih, nanti kalian juga bisa download sendiri tentang PSAK penyajian laporan keuangan syariah. Ini dibuat oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Ya, ini seperti ini kurang lebih. Nah, apa saja nanti yang ada di dalam PSAK ini? Ya, nanti kita akan lihat apa saja yang termuat dalam PSAK ini. Dalam PSAK, penyajian laporan keuangan syariah, ya, ini sejarahnya dulu. Kalau pengen tahu bagaimana terbentuknya PSAK ini, PSAK 101 pertama kali dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan, Ikatan Akuntan Indonesia, pada tahun 2007, tepatnya 27 Juni 2007. PSAK ini menggantikan ketentuan terkait penyajian laporan keuangan syariah dalam PSAK 59. Akuntansi Perbankan Syariah yang dikeluarkan pada 1 Mei 2002.
Nah, atas usulan Dewan Pengurus Nasional Ikatan Akuntansi Indonesia nomor 0823B garis miring DPN garis miring IAI garis miring 11 Romawi garis miring 2013, maka seluruh produk akuntansi syariah yang sebelumnya dikeluarkan oleh DSAK IAI dialihkan kewenangannya kepada Dewan Standar Akuntansi Syariah. Ya, jadi kewenangan dalam penyusunan atau standar tentang laporan keuangan untuk lembaga-lembaga keuangan syariah kini beralih tugasnya kepada Dewan Standar Keuangan Akuntansi Syariah Ikatan Akuntansi Indonesia. Nah, balik lagi ke PSAK 101, ya dari sejarahnya, nah ini bagaimana proses nih perubahan, amandemen, dan revisi dari PSAK 101 tersebut. Dari mulai 16 Desember 2011 tentang revisi atas PSAK 1, penyajian laporan keuangan, kemudian 15 Oktober 2014 sehubungan dengan adanya revisi PSAK 1, ini yang direvisi berkaitan dengan penyajian laba rugi dan penghasilan komprehensif. Kemudian kalau yang 25 Mei 2016 revisi atau amandemen berkaitan dengan akuntansi transaksi asuransi syariah. Nah, PSAK 101 kurang lebih menyajikan atau memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, penyajian secara wajar tentang kepatuhan SAK, kemudian ada metode dasar akrual, materialitas dan penggabungan, metode saling hapus, kemudian berkaitan dengan frekuensi pelaporan, kemudian frekuensi komparatif, dan terakhir tentang bagaimana konsistensi penyajian. Ya, untuk lebih jauhnya, ini hanya ikhtisar ringkasnya saja yang berkaitan dengan PSAK 101 penyajian laporan keuangan syariah. Nanti rekan-rekan bisa download ya PSAK 101 penyajian laporan keuangan syariah. Kita beralih ke slide selanjutnya. Tujuan laporan keuangan syariah. Apa ya kira-kira ya tujuan laporan keuangan itu dibuat? Sekilas sudah saya jelaskan di awal. Nah, tujuan laporan keuangan syariah itu punya dua kepentingan. Yang pertama, untuk pihak internal perusahaan. Siapa pihak internal perusahaan itu? Yaitu pihak manajemen, ya. Dalam hal ini direksi, kemudian intinya yang mengelola operasional perusahaan atau pihak manajerial. Nah, gunanya laporan keuangan tersebut yang pertama sebagai cara untuk pengendalian. Ya, mengendalikan informasi keuangan, kemudian mengkoordinasi dan merencanakan atau planning dari misalkan laporan tentang kinerja keuangan selama periode kemarin. Bagaimana nih dengan misalkan nilai laba sekian, kemudian misalkan aset, piutang dan sebagainya, kita sekian, bagaimana merencanakan ke depannya. Kemudian selain pihak manajemen, pihak internal juga terdiri dari pemilik perusahaan. Di sini pemegang saham atau pemilik perusahaan dapat menganalisa bagaimana kegiatan manajerial dilakukan oleh pihak manajemen selama 1 tahun ke belakang misalkan ya. Dari laporan keuangan bisa terlihat bagaimana kinerja pihak manajemen dalam memimpin perusahaan. Ya, sekali lagi di laporan keuangan khususnya annual report bukan hanya menjelaskan tentang siklus akuntansi saja ya, tapi juga tentang bagaimana tata kelola perusahaan ya itu dijalankan dan ada laporannya dengan standarisasi tentang tata kelola atau corporate management di suatu perusahaan tersebut. Ada pihak internal, kemudian juga ada pihak eksternal. Siapa pihak eksternal? Ya, bisa jadi investor dari laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan atau pihak manajemen. Dia memiliki analisa, ya bisa menganalisa laporan keuangan tersebut dalam menentukan keputusan investasinya, apakah berinvestasi di suatu perusahaan itu atau tidak, atau beralih ke perusahaan lain.
Dan selanjutnya, yang berperan atau pihak eksternal yang berkepentingan terhadap laporan keuangan yaitu kreditur. Ya, mereka punya kepentingan karena mereka merasa bagaimana pembayaran dan pengembalian dari dana yang mereka simpan ya, dari mereka simpan atau mereka himpun di lembaga keuangan ini tercatat atau tidak, misalkan bisa dipertanggungjawabkan atau tidak. Biasanya dilihat dari laporan keuangan. Ini tambahan saja ya rekan-rekan ya. Di lembaga keuangan syariah juga sama dibedakan menjadi dua pihak. Yang pertama pihak internal, kemudian pihak eksternal. Tambahannya mungkin di keuangan syariah atau lembaga keuangan syariah, pihak internal itu terdiri dari pemilik dana atau istilahnya sahibul mal ya. Mereka ini pemilik dana atau investor yang menginvestasikan dananya nih atau membiayai proyek-proyek yang dijalankan oleh lembaga keuangan syariah. Kemudian ada pembayar zakat. Ya, pembayar zakat apa maksudnya? Pembayar zakat, infak dan sedekah ya. Selain sebagai tugasnya lembaga bisnis ya, lembaga bisnis kan lembaga keuangan syariah juga punya peran sosial ya, yaitu tugasnya salah satu tugasnya menghimpun dan menyalurkan dana zakat. Dana zakat misalkan ya, pembayar zakat ini pengen tahu zakatnya ini dilaporkan ataupun dipergunakan untuk apa saja misalkan ya, untuk kegiatan apa saja bisa dilihat di laporan keuangan. Dan terakhir, ini berguna juga buat pemegang saham untuk pihak eksternal. Nah, pihak eksternal yang berkepentingan terhadap laporan keuangan syariah yaitu antara lain Otoritas Jasa Keuangan, ya, kemudian Dewan Pengawas, kemudian Bank Indonesia, pemerintah, lembaga penjamin simpanan, atau bahkan masyarakat umum seperti kita yang punya kepentingan ya, misalkan pengen tahu nih bagaimana bentuk laporan keuangan di suatu entitas syariah. Kemudian mencocokkan nih dengan bagaimana teori ataupun misalkan standar tentang laporan keuangan syariah. Yaitu bisa juga kita berkepentingan terhadap laporan keuangan syariah. Nah, selanjutnya, apa saja unsur-unsur yang terdapat dalam laporan keuangan? Yang pertama, dalam PSAK 101 itu harus mengakomodir yang pertama, laporan posisi keuangan atau neraca, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas atau modal dan laba ditahan, laporan arus kas, laporan sumber dan penyaluran dana zakat, dan terakhir laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan dan catatan atas laporan keuangan tersebut. Yang pertama, laporan posisi keuangan. Ini yang dari siklus akuntansi yang pertama harus dibuat oleh pihak manajemen. Laporan yang sistematis tentang aktiva hutang, ya ini pengertian dari neraca dulu, laporan yang sistematis tentang aktiva hutang modal dari suatu perusahaan yang menunjukkan posisi keuangan pada suatu saat tertentu. Nah, aktiva kan seperti kita ketahui merupakan kewajiban ditambah investasi tidak terikat ditambah ekuitas. Dana investasi tidak terikat memiliki kriteria, ya, punya hak menggunakan, menginvestasikan dan mencampur dana. Kemudian keuntungan dan kerugian sesuai nisbah, tidak wajib mengembalikan dana jika rugi. Yaitu nih salah satu yang ada atau unsur dalam laporan posisi keuangan atau neraca ya di lembaga keuangan syariah, ada memasukkan ekuitas dana investasi tidak terikat. Ini contoh laporan keuangan ya, nanti teman-teman bisa lihat sendiri laporan keuangan yang sudah di-download masing-masing. Kemudian ada laporan laba rugi. Laporan laba rugi kurang lebih merupakan penghasilan, laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, menggambarkan laporan laba rugi itu financial statement yang memberikan informasi tentang kemampuan,
potensi perusahaan dalam menghasilkan keuntungan ya atau kinerja selama periode tertentu. Ini penjelasan tentang laporan laba rugi. Kemudian apa saja unsur yang termasuk dalam laporan laba rugi? Yang pertama, pendapatan operasi utama, hak bagi hasil untuk pemilik dana investasi tidak terikat, mencatat laporan beban operasi, pendapatan non operasi, beban non operasi, zakat, dan pajak. Nah, ini yang membedakan lembaga keuangan syariah, laporan keuangannya wajib melaporkan penyajian laporan sumber dan penggunaan dana zakat, ya, dari dana zakat, infak, dan sodakoh yang dihimpun lembaga keuangan syariah, nanti wajib ya mendistribusikan dana zakat tersebut untuk pihak-pihak atau 8 asnaf yang berhak menerima zakat, infak, dan sedekah. Juga harus mencatat tentang kenaikan dan penurunan dana ZIS, kemudian saldo awal penggunaan dana ZIS, kemudian saldo akhir penggunaan dana ZIS. Terima kasih. Itu sedikit gambaran tentang bagaimana laporan keuangan di suatu entitas atau lembaga keuangan syariah. Nanti teman-teman silahkan ketikkan nama dan NPM ya untuk absensi perkuliahan di pertemuan kali ini. Sekali lagi terima kasih rekan-rekan semua. Kalau ada pertanyaan silahkan isi di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.